4 narasi kebohongan rancangan Ferdy Sambo dalam kasus tewasnya Brigadir J yang akhirnya terungkap. Irjen Ferdy Sambo akhirnya menyampaikan permohonan maaf karena tidak jujur dalam kasus tewasnya Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengatakan sudah menduga adanya kebohongan sejak awal kasus disampaikan. Seperti diketahui, hingga kini kasus tewasnya Brigadir J di rumah Ferdy Sambo masih terus bergulir. Pengungkapan kasus ini bahkan telah memasuki babak baru. Jika sebelumnya kasus ini disebut adalah kasus penembakan, belakangan diketahui hal itu tidak benar. Kasus tewasnya Brigadir J disebut sebagai kasus pembunuhan berencana. Irjen Ferdy Sambo juga akhirnya mengakui jika dia yang merencanakan pembunuhan itu. Butuh waktu sekitar 1 bulan untuk polisi mengungkap Sambo sebagai otak dari pembunuhan anak buahnya. Dikutip dari Kompas.com, satu demi satu kebohongan Sambo terungkap. Peristiwa yang terjadi sebenarnya ternyata berbeda jauh dengan narasi Sambo di awal. Berikut beberapa kebohongan dari Irjen Ferdy Sambo. Tidak ada baku tembak. Mula kasus ini terungkap, disebutkan bahwa terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Baradae di rumah dinas Sambo. Brigadir J disebut memuntahkan 7 peluru dari pistolnya yang tak satu pun mengenai Baradae. Sementara, Baradae disebut memberondong Brigadir J dengan 5 peluru hingga menewaskan Yosua. Namun fakta sebenarnya, tidak terjadi baku tembak di rumah Sambo. Peristiwa sesungguhnya ialah penembakan Baradae terhadap Brigadir J atas perintah Jenderal Bintang 2 itu. Setelah memerintahkan Baradae mengeksekusi Brigadir J, Sambo menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah telah terjadi baku tembak. Sambo sempat mengaku tidak di lokasi. Narasi beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Richard Eliezer atau Baradae merupakan anak buah Sambo yang lain. Ketika peristiwa terjadi, Sambo mengaku tak berada di tempat kejadian perkara karena sedang melakukan tes PCR sepulang perjalanan dari Magelang. Sambo bilang bahwa dirinya baru mengetahui peristiwa baku tembak di rumahnya setelah mendapat telepon dari sang istri Putri Chandrawati. Namun belakangan terungkap bahwa Sambo ada di TKP ketika penembakan terjadi. Malahan, Sambo yang memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Keberadaan CCTV. Pengusutan kasus kematian Brigadir J memakan waktu yang lama lantaran rekaman CCTV di seluruh rumah disebut mati. Di awal disebutkan bahwa CCTV di rumah dinas Sambo mati karena dekodernya rusak. Tetapi dalam perkembangannya polisi menyebut bahwa Sambo berperan dalam mengambil CCTV di sekitar TKP penembakan. Tak ada pelecehan. Masih mengutip Kompas.com, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan, detik-detik sebelum Brigadir J dieksekusi di dalam rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Agus mengatakan saat itu, Brigadir J sedang berada di Taman Pekarangan depan rumah dinas. Agus menjelaskan, Brigadir J baru masuk ke dalam rumah saat dipanggil bosnya Irjen Ferdy Sambo. Hal itulah yang juga mendasari Bareskrim menyetop 2 laporan polisi terhadap Brigadir J. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.